Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sukmono Bayu Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat sebelumnya dengan tema kesadaran pajak dengan judul Mengukur tingkat kesadaran pajak masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan fiskal. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga negara dan juga badan usaha kepada negara. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara yaitu pemungutan negara dari pajak. Rendahnya rasio pajak itu membuktikan atau menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih giat lagi atau lebih kerja keras lagi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak. Menurut Sutrisno, pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Permasalahan pajak di Indonesia ini masih tergantung kompleks. Melalui pajak, pemerintah dapat memberikan fasilitas dan juga layanan publik yang baik dan juga bermanfaat kepada masyarakat. Aprilia juga menyebutkan bahwa generasi muda, terutama generasi milenial dan juga generasi Z, ini memiliki peran penting dalam perkembangan pajak di masa depan. Tingginya penetrasi dan juga teknologi atau media sosial di kalangan generasi muda ini dapat membawa peluang untuk memperkuat kesadaran dan juga pemahaman tentang perpajakan di Indonesia atau mengenai pentingnya pajak. Masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui tentang peraturan perpajakan, namun tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Akibatnya kebanyakan dari mereka itu mengabaikan peraturan tersebut dan tidak merasa takut terhadap sanksi yang mungkin dikena. Fungsi pajak ada dua. Yang pertama yaitu fungsi anggaran dan yang kedua yaitu fungsi pengaturan. Nah, yang pertama ini adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini adalah fungsi utama pajak yang digunakan untuk mengumpulkan dana secara optimal ke kas negara melalui sistem pemungutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada sistem pengaturan yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan juga ekonomi. Kemudian ada jenis pajak. Nah, yang pertama pajak menurut lembaga pemungutnya. Ada pajak negara dan juga pajak daerah. Yang kedua adalah pajak menurut golongannya. Ada pajak langsung dan juga pajak tak langsung. Kemudian pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak objektif dan juga pajak subjektif. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan. Yang pertama yaitu faktor kesadaran perpajakan. Semakin maju suatu masyarakat dan pemerintahan, maka kesadaran masyarakat terhadap pajak ini akan semakin tinggi. Tidak mungkin seluruh masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak, karena pasti ada sebagian kecil masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Kedua, faktor petugas pajak. Petugas pajak memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan perpajakan. Petugas pajak juga harus memiliki sifat jujur, adil, berani, dan juga mudah bergaul. Yang ketiga yaitu faktor hukum pajak. Faktor hukum perpajakan adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Yang keempat yaitu faktor sikap rasional. Hadi menyebutkan bahwa sikap rasional merujuk pada pertimbangan wajib pajak mengenai untung dan rugi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Kemudian ada sistem pemungutan pajak. Di Indonesia ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Yang kedua yaitu ada Self Assessment System yang memberikan wewenang kepada wajib pajak. Kemudian yang ketiga yaitu ada Withholding Assessment System yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, yaitu bukan pemerintah dan juga bukan wajib pajak. Metode penelitian dari artikel yang telah saya buat yaitu menggunakan metode kualitatif dengan melakukan telaah pustaka yang dinyatakan oleh Vilas. Dengan tahap pertama yaitu pengumpulan data dengan mencari berbagai macam artikel ilmiah. Kemudian tahap kedua yaitu pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dari penelitian tersebut, peneliti ini menemukan 37 artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa teori perilaku yang banyak digunakan adalah teori perilaku terencana dan teori atribusi. Sementara itu, determinan yang paling banyak diuji adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Dengan hasil penelitian ini, untuk mencapai kepatuhan pajak UMKM, maka otoritas pajak dapat menjaga citra lembaga, membersihkan kemudahan dalam pelayanan perpajakan, melaksanakan progres inklusi, kesadaran pajak melalui edukasi, dan meningkatkan sosialisasi perpajakan.
Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak Indonesia dalam membuat kebijakan perpajakan yang berdampak pada para pelaku UMKM. Otoritas pajak Indonesia juga dapat menerapkan teori perilaku untuk merumuskan peraturan perpajakan, khususnya yang terkait dengan para pelaku UMKM. Baiklah, saya telah menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat. Dengan demikian, saya berharap penjelasan saya dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap topik yang telah saya bahas. Saya Revi Yohanisa, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.